Bismillahirrahmanirrahim. Man istaghroba, barang siapa yang merasa aneh ataupun merasa asing. Ayungkidahullahu min syahwatihi, bahwa Allah bisa menyelamatkannya dari syahwat. Wa yukhrijahu min wujudi ghaflatihi, atau mengeluarkannya dari ghaflah atau kelalaian. Faqad istajazal qudratal ilahiyah. Berarti dia sudah menganggap Tuhan itu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, kata Imam Az-Zarruq, istaghroba maknanya adalah istab'ada. Istaghroba sinonim dengan istab'ada. Istab'ada itu maknanya adalah memustahilkan, menganggap jauh. Ini yang dimaksud adalah menganggap tidak mungkin, yaitu wara'al amro gharibal wuku', dia melihat sesuatu enggak akan terjadi. Jadi ini adalah sifat dari istighrab. Kemudian wayungkidahu, makna wayungkidahu adalah wayukhrijahu, beliau menganggap ini sinonim. Wasyahwat, yang disebut dengan syahwat adalah tasallutun nafsi ala talabil malaim tobaan duna tawakkufin. Syahwat itu didefinisikan oleh Imam Az-Zarruq sebagai tasallutun nafs, yaitu intervensi nafsu ya, ala talabil malaim, untuk mencari apa-apa yang sesuai dengan hasratnya, tobaan. Tapi yang dimaksud sesuai itu adalah sesuai dengan tabiat, bukan sesuai karena dia benar atau hal yang lain, enggak, tapi karena watak dasar manusia, dia merasa enak dengan hal itu lalu dia menganggap itu benar. Duna tawakkufin, tanpa kesadaran atau tanpa pengetahuan. Wa wujuduhuna zaidatun lin nazmi, wallahu a'lam. Sementara dalam teks ini kenapa kok masih ditambah kata Imam Az-Zarruq? Nah, ini demi keindahan bahasa. Ghaflah adalah, yang dimaksud dengan ghaflah, kita definisikan perkata dulu. Ghaflah adalah al-i'rad binau'il istighraq fin naqid. Ghaflah itu maknanya adalah i'rad, berpaling. Binau'il istighraq fin naqid, dengan bertolak belakang malah. Istajaza, makna istajaza adalah hukmun bil ajzi au dhannuhu, yaitu memastikan tentang lemah, atau dhannuhu, asumsi saja. Jadi yang dimaksud faqad istajazal qudratal ilahiyah ini dua. Yang pertama, orang yang menganggap Tuhan lemah, menganggap dalam arti bil hukmiyah secara pasti, atau yang kedua bidhonni, hanya sekedar asumsi saja. Wa hadza tambihun ala fauti rutbatil kamal fil yakin bil qudrah. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mereka tidak memperoleh derajat kesempurnaan fil yakini bil qudrah, tentang keyakinannya dengan sifat Allah yaitu qudrah. Wa umumin nufidhi hukmiha, dan bahwa hukum atau ketetapan Allah itu pasti berlaku secara universal. Wa illa, jika tidak begitu, fala yalzamu minal istib'ad apa ijazul qudrah. Jadi tidak akan niscaya ijazul qudrah dengan istib'ad. Nah, di sini kan ada keniscayaan, hubungan niscaya yang sedang dibangun oleh muallif. Kalau dalam mantik itu ada syarat jawab ya, yaitu man istaghrab faqad istajaza. Orang yang istighrab maka dia istajaza. Ada hubungan keniscayaan di antara dua hal ini. Orang yang menganggap Tuhan nggak bisa atau menganggap aneh, itu sama halnya dengan dia yang menganggap Tuhan lemah. Wal khuruj min hadal idla sanada lidzalika litawaffurid dawa'i wal asbab kahali awamin nas. Ya, karena memang asumsi-asumsi yang seperti itu sebenarnya dia tidak ada sandaran ya. Maksudnya tidak ada acuan yang benar untuk dianggap valid. Litawafuril dawa'i wal asbab kahali awamin nas. Ini sebagaimana dialami oleh sebagian besar manusia. Penyebabnya apa? Alladzina ghalabat alaihim al-auham. Mereka yang dikalahkan oleh auham. Waham ini maknanya daya estimasi. Kerjaannya adalah hayalan, menghayal. Jadi kata Imam Az-Zarruq, penyebab utama orang yang istighrab atau menganggap mustahil ya,
Allah bisa melakukan ini dan itu tidak lain dan tidak bukan karena ghalabat alaihil auham, karena mereka dikalahkan oleh daya estimasinya. Yang pertama itu. Yang kedua, karena mereka terbiasa dengan sunatullah. Istilah kita mungkin hukum adat, karena mereka biasa dengan hukum adat. Kalau nggak makan dia lapar misalnya, kalau dosa kemudian hidupnya sulit, lalu dia menganggap itu adalah hukum akal, itu adalah sebuah kepastian. Makanya kesalahan yang ada di sini yang sedang dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah ini lebih banyak nuansa ilmiah daripada nuansa amaliyah. Saya ulangin ya. Kesalahan yang terjadi manistaghrab ini lebih banyak karena ilmu, bukan karena amal. Bahkan orang yang hebat beribadah sekalipun itu tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami ini. Menganggap asing sesuatu yang itu sebenarnya mungkin menurut akal. Makanya kalau kita pernah belajar hukum akal itu betul-betul disyukuri, karena kalau saya pribadi menjumpai betapa besar hikmah dari belajar hukum akal itu justru diantaranya ketika mendapati teks-teks seperti ini yang akan sulit dipahami oleh orang-orang yang belum pernah memahami hukum akal itu gimana. Santri yang baru ini paham hukum akal belum? Repot ini. Boleh buka video Sipul. Jadi kalau nggak memahami hukum akal dan menganggap sesuatu yang terjadi secara umum dianggap sebagai hukum, itu pasti repot. Makanya para ulama mengatakan orang yang nggak tahu hukum akal ini kadang mereka lebih dekat ke fasik. Sebutan para ulama itu adalah fasikun jahilun. Udahlah fasik, jahat lagi, bodoh lagi. Ada dua predikasi orang yang nggak memahami hukum akal. Di antaranya, misalnya kita sering melihat kalau orang dibakar misalnya mati. Lalu mereka akan sulit nanti ketika memahami gimana di neraka kita dibakar tapi nggak mati-mati katanya. Ya kenapa? Karena tadi hukum adat dijadikan sebagai hukum akal. Biasanya orang dibakar mati, kok bisa di neraka malah abadi? Maka sulit baginya untuk memisahkan mana yang ini sebenarnya neraca rasional dengan neraca yang ini bersifat kebiasaan saja. Nah, cara melawan waham atau orang yang dililit oleh hukum akal, hukum adat ini atau hukum kebiasaan, makanya kata Imam Az-Zarruq, wal huruju min hadal istighrab yakunu bi thalathatil asya. Untuk bisa keluar dari istighrab seperti ini itu pasti dengan 3 cara, yang intinya ilmu. 3 hal ini semuanya bicara masalah ilmu. Lebih-lebih bicara masalah ilmu yang bernuansa, yang bersumber dari hukum akal. Jadi untuk bisa melawan waham atau melawan hukum kebiasaan dalam arti ya sunatullah yang sering kita dapati ini, justru satu-satunya adalah hukum akal. Jadi biar kita nggak merasa aneh terhadap suatu kejadian, kalau memahami hukum akal itu jadi biasa. Makanya salah satu pernyataan Syekh Said Fauda dalam salah satu kuliahnya, beliau katakan para mutakallimin, beliau menyebutnya mutakallimin, para teolog itu adalah orang yang paling sedikit merasa heran. Orang yang nggak gampang kaget itu para teolog katanya. Ya karena mereka sejak awal sudah didoktrin dengan 3 hukum akal, wajib, jaiz, dan muhal. Maka selama sesuatu itu jaiz, apa yang aneh? Oh itu lo boleh bagi akal. Begitu. Jadi biasa saja bagi hukum akal. Jadi sangat jarang kemudian mereka merasa aneh atau bahkan istighrab kalau dalam hal ini ya. Yang pertama, ilmu apa sih yang dimaksud yang bisa membuat orang tidak kena istighrab? Yang pertama, al ilmu bi karomillah, yaitu memahami tentang sifat karomnya Allah Ta'ala. Karom ini maknanya adalah Allah itu maha pemberi. Tapi yang dimaksud memberi itu melampaui batasan-batasan manusiawi, itu kan disebut sebagai karim. Allah terlampau dermawan. Kata dermawan sebenarnya nggak cukup ya.
Cirinya apa? La yatawaqqafu alladzi la yatawaqqafu ala illatin wa sababin. Allah itu kalau mau ngasih, dia nggak butuh ilat ataupun sabab. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kalau mau Allah kasih ya dikasih begitu. Nggak nunggu kita perlu melakukan sesuatu. Contohnya apa? Hidup kita ini. Hidup kita ini kan dikasih oleh Tuhan ketika kita nggak ada. Ketika kita nggak ada, otomatis kan kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita nggak punya aktivitas apapun yang membuat Allah harus membayar kita. Tapi faktanya kita diciptakan. Nah ini namanya karomillah. Kalau kita melihat itu, jadi apa yang aneh? Begitu loh. Misalnya ada orang, katakanlah seumur hidup, ini kan konteksnya ada orang yang tidak percaya ayum kidahullahu min syahwatihi. Dia ini ahli syahwat. Sejak kecil misalnya sampai tua. Syahwatan tok. Dalam bahasa Dita ngacengan. Misalnya syahwat konotasinya itu aja, Dit. Akhirnya Farid mual-mual 2 hari. Dita nggak tanggung jawab. Itu nggak mustahil itu, Dit. Kalau misalnya di betis Farid ada anaknya Dita kan, ya misalnya hamil betisnya nanti. Jadi apa namanya? Hamil ke belakang. Kalau perut kan hamil ke depan. Nah, kalau konteks ini la yatawaqqafu ala illatin wa sababin ini maksudnya Allah ngasih sesuatu itu nggak perlu sebab. Jadi seandainya ada orang yang dililit oleh syahwat dari kecil sampai tua misalnya mau mati juga masih apa namanya diliputi oleh syahwat. Kenapa kok heran? Allah itu loh kita nggak ada dibuat jadi ada bisa. Apalagi sekedar menghilangkan sifat syahwat kita. Itu kan gampang sekali. Kita yang nggak ada dibuat ada itu bisa. Apalagi kita sudah ada yang mau dihilangkan oleh Allah itu cuma syahwatnya saja. Itu kan gampang sekali. Makanya melihat karomnya Allah Ta'ala itu penting. Karena karom itu maknanya tadi Allah maha memberi tanpa kemudian kita berbuat sesuatu, itu namanya karom. Wa minhu, dan dari ini, dari pengetahuan tentang karomnya Allah Ta'ala, yanba'itsu ar-roja'a al-hamila ala nafyil iyas. Jadi berdasarkan pengetahuan ini kita nanti akan diantar, akan dimotivasi menuju roja atau harapan yang dia bisa dipastikan bertentangan dengan iyas. Iyas maknanya adalah putus asa. Maka orang yang memahami karomnya Allah secara gampang dijamin oleh Imam Az-Zarruq, dia nggak mungkin masuk dalam kategori orang yang taknatu min rahmatillah, itu nggak mungkin. Orang yang melihat Allah Maha Karim itu pasti dia nggak akan putus asa selama hidupnya. Jaminan dari Imam Az-Zarruq. Kalau salah ya salahin beliau. Saya cuma bacain saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melepaskan dari istighrab adalah al-ilmu bittisai ilmillah, yaitu mengetahui betapa ilmu Allah itu luas. Idh qad yakunu fi ilmihi ma la tudharu asbabuhu fil hal. Betapa banyak kemudian dalam ilmunya Allah sesuatu yang tidak nampak penyebabnya saat ini. Wa tahqiqu dzalika, untuk gampang biar Anda tahu, cukup saksikan tahqiqu dzalika bin nadri li ahwalil mutaqaddimin mimman kana muharramal bidayah tsumma futiha lahu fil ghayah wan nihayah. Kalau Anda tidak percaya, coba saja perhatikan sejarah orang-orang hebat yang awalnya dia orang kafir bahkan, lalu dia kemudian jadi aulianya Allah Ta'ala. Itu kan banyak sekali. Di antaranya seperti yang pernah kita sampaikan ada Imam Fakhruddin Al-Attar. Fakhruddin Al-Attar ini bisa dibilang guru dari Maulana Rumi ya. Walaupun Maulana Rumi tidak belajar langsung, tapi memang orang yang ketika melihat Maulana Rumi sejak kecil diprediksi bahwa anak ini bukan anak sembarangan nih. Jadi Imam Fakhruddin Al-Attar sudah mengatakan itu kepada bapaknya Maulana Jalaluddin Rumi. Imam Fakhruddin Al-Attar ini juga bukan orang yang sejak awal dia sudah bakat wali, enggak. Fakhruddin Al-Attar itu kan disebut Attar karena beliau penjual minyak wangi ya. Orang yang sangat kaya sekali. Kemudian orang yang ahlul ghaflah lah, bisa dibilang seperti itu. Orang yang cuma mengejar dunia, lupa sama Allah Ta'ala.
Dan dia malah kemudian jadi aulianya Allah Ta'ala, bahkan ngarang kitab judulnya Mantiqut Thair. Apa namanya, diskusi burung-burung, burungnya Rohim diskusi dengan burungnya Dita misalnya. Nah, itu ada istilahnya Mantiqut Thair, perjalanan di 7 tempat ya untuk bertemu. Jadi itu cerita tentang burung. Ada beberapa burung yang nanti mau bertemu dengan yang maha burung. Mungkin kita mengenalnya kalau di sini Raja Wali. Dalam bahasa Persia namanya Simuh. Itu karangan Farudin Attor. Tapi di antara cerita beliau bisa jadi aulia ini karena beliau ketemu dengan orang miskin yang membawa kashkul. Kashkul itu artinya mangkok untuk ngemis. Lalu Farudin Attor ini ditanya ya, Pak, saya minta uangnya katanya. Lalu Farudin Attor bilang, kamu nggak kerja kok minta uang. Terus si pengemis tadi itu malah ngeyel, bapak ini banyak hartanya, mau dibawa apa? Ya untuk suka-suka saya. Jawaban beliau ya simpel-simpel aja. Terus si pengemis tadi malah bilang, saya kalau mati nggak akan kayak Anda. Kalau Anda ini kan repot, kalau mati nanti dihisab banyak lain dan sebagainya lah. Kemudian dengan pedenya Imam Farudin Attor itu mengatakan, saya kalau mati nanti kayak kamu. Lalu si pengemis tadi bilang, nggak mungkin, karena kalau saya mati ya itu semau saya, beda dengan Anda. Lalu ditanya lagi oleh Imam Farudin Attor itu, gimana kalau kamu mati? Lalu dia meletakkan kaskulnya, tempat ngemisnya itu, kemudian dia tidur di atas itu, lalu dia mati. Itu adalah satu peristiwa yang membuat Imam Farudin Attor itu kaget. Wah, ada orang mati kayak begini, matinya direncanain, tidur langsung mati di tempat waktu itu. Dan di situ kemudian beliau mengembara mencari hal-hal yang bernuansa spiritual sampai menjadi imam yang sangat agung sekali. Artinya dengan memahami al-ilmu bittisai ilmillah, memahami betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala, jadi sangat sulit untuk kita bisa menilai seseorang kali ini bahwa dia di masa depan akan tetap seperti itu. Nah, boleh jadi tidak seperti itu kan. Misalnya Hafid di pondok kayak begini kan orangnya. Boleh jadi dia kalau pulang nggak lama mati. Misalnya. Itu kan contoh-contoh kecil, Fit ya. Reza di sini dituduh penceramah misalnya. Di rumah boleh jadi dia menjadi kiai besar. Yang hubudun ya. Dita juga kan jadi orang kaya dia. Nah, yang akan memfasilitasi para janda. Senang sekali. Jadi kita sama-sama nggak tahu lah. Walhasil ketika kita memahami ilmu Allah itu begitu luas, jadi nggak mungkin kita merasa aneh ada orang yang hidupnya diliputi oleh syahwat, kemudian dia bisa bebas begitu saja. Ya karena kita paham bahwa ilmunya Allah itu luar biasa. Yang ketiga, al-ilmu bittisai qudratillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu memahami keluasan kuasa Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, atau di sini jadi potongan hikmah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Di dalam Al-Qur'an ada 3 sighah terkait dengan qudrah. Yang pertama sighahnya adalah Al-Qadir, yang kedua Qadir, dan yang ketiga adalah Muqtadir. Dan tiga-tiganya ini adalah nama Allah Ta'ala yang sebenarnya punya intensitas makna yang berbeda. Al-Qadir dengan dipanjangkan ala wazni fa'il. Al-Qadir maknanya Allah Maha Kuasa. Tapi yang dimaksud Allah Maha Kuasa itu adalah Dzul Qudrah saja. Dia pemilik kuasa, udah itu aja. Tidak ada makna lebih. Beda dengan Al-Qadir, wazannya adalah fa'ilun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan bukan qadir tapi qadir. Itu lebih hebat daripada yang pertama tadi, daripada Al-Qadir. Karena diantara maknanya adalah qudrah itu nggak pernah lepas. Jadi kalau dalam ilmu kalam ini sama dengan kaunuhu qadiron. Selama Allah ada, sifat qudrahnya itu nggak pernah lepas. Kan beda dengan manusia. Ketika kita masih kecil, kita mungkin nggak bisa mengangkat katakanlah sebongkah batu. Ketika udah dewasa, mungkin kita sudah bisa mengangkatnya. Ketika nanti tua, boleh jadi sulit lagi mau bergerak.
Nah, ini semua adalah kekuasaan relatif. Tapi beda dengan Al-Qadir. Karena Al-Qadir itu maknanya dia yang senantiasa kuasa. Jadi kalau Qadir maknanya maha kuasa, kalau Qadir itu senantiasa kuasa. Nah, yang lebih istimewa lagi adalah yang ketiga, yaitu Muqtadir. Makanya lafadz Muqtadir ketika dicek di dalam Al-Qur'an biasanya kan yang umum disandarkan dengan Inda Malikim Muqtadir. Itu kan dengan lafadz Malik. Malik itu sudah bermakna lebih hebat daripada sekedar Malikun atau Malikun. Jadi Malikun itu hebat. Nah, itu justru disandingkan dengan Muqtadir, Inda Malikin Muqtadir. Karena makna Muqtadir itu mencakup dua makna pertama tadi. Jadi ini adalah ghayatul qudrah. Kekuasaan yang sangat hebat sekali. Nah, jadi yang ketiga adalah memahami sifat kuasanya Allah Ta'ala. Dalam ilmu kalam gimana? Memahami bahwa kuasa Allah itu adalah terhadap sesuatu yang mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin itu umum ya. Mungkin itu ya diantaranya adalah ada orang diciptakan oleh Allah punya syahwat, lalu Allah menghilangkan begitu saja. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah Ta'ala. Jadi karena mungkinnya Allah adalah mungkin am. Kita pernah bahas ini antara perbedaan mungkin am dan mungkin khos. Oke. Kemudian al-isyarah bil ayah li umumi nufudil qudrah wa jarayaniha fi kulli syai'in ala haddin sawa. Ayat ini menunjukkan bahwa nufudil qudrah, kekuasaan Allah itu berlaku ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu ala haddin sawa. Itu sama. Makanya bagi Allah Ta'ala tidak ada yang lebih gampang dibanding misalnya membunuh Maman dengan membunuh Hafid. Bagi Allah sama itu. Dipites mati dua-duanya. Tidak ada bedanya antara katakanlah melenyapkan Hafid dengan misalnya menghilangkan alam semesta. Bagi Allah Ta'ala itu sama saja. Nggak ada yang lebih sulit ataupun lebih gampang. Kenapa? Karena umumil qudrah. Qudrahnya Allah itu bersifat am. Makanya nggak ada yang sulit. Beda dengan kita, qudrah kita bersifat khos. Maka kalau kita misalnya disuruh ngangkat gula 1 kilo gampang. Tapi kalau disuruh ngangkat gunung misalnya, nah itu udah sulit. Kenapa? Qudrah kita itu qudrah berlaku pada sesuatu yang khos saja. Jadi kalau qudrahnya Allah yang maha kuasa itu tidak seperti itu. Semuanya berlaku ala haddin sawa, sama aja. Kemudian wa min jumlatil asya adalah ausafuha dal abdi qabihuha wa hasanuha. Di antara asya yang dimaksud, segala sesuatu dikuasai oleh Allah. Yang dimaksud sesuatu itu apa? Di antaranya adalah keburukan dan kebaikan seorang hamba. Sifat-sifatnya itu loh. Itu kan termasuk sai yang mungkin. Makanya kalau Allah berkuasa untuk menghilangkannya, ya gampang sekali karena dia masuk dalam kategori mungkin. Fala yasihu lahu ayyai asa, maka tidak boleh seseorang itu kemudian putus asa. Kama la yambaghi lahu ayyaghtarra, tapi di sini dikasih tambahan. Sebagaimana seseorang tidak boleh sampai tertipu. Jadi gara-gara Allah kuasa kemudian dia berbuat segalanya, itu nggak bisa. Berarti dia tertipu dengan kuasa Allah Ta'ala. Karena Allah bisa kalau mau ngampunin kita sekaligus misalnya. Nah itu dia malah irtiror. Nah oke. Karena di dalam Al-Quran, saya kutip satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa inna adzabi huwal adzabul alim. Di sini Allah Ta'ala selalu memang, bukan selalu ya, sering ketika bicara ayat tentang roja itu disertai dengan ayat tentang khauf. Nabi ibadi, beritahukan kepada hambaku anni anal ghafurur rahim. Saya ini memang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi azabku itu sangat pedih sekali. Makanya kalau kita melihat ghafur dan rahimnya Allah tadi, kita akan roja. Kalau kita melihat azab, kita akan khauf. Jadi begitu. Innama nuhiya anil istighrab fi ma dzukira li salasati aujuh. Alasan kenapa kita tidak boleh istighrab, menganggap aneh sesuatu yang mungkin bagi Allah, karena 3 alasan. Yang pertama, annahu miftahul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Yang pertama, istighrab itu adalah pintu untuk kita putus asa. Nah, jadi kenapa orang bisa putus asa? Karena dia istighrab.
Kalau udah tahu dirinya misalnya buruk, nggak mungkin saya jadi orang baik. Nah, ketika ada asumsi itu dalam dirinya, maka dia masuk dalam kategori orang yang yai'asu min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa, atau katakanlah untuk membuat seseorang itu putus asa, di antara yang dihembuskan setan adalah sifat istighraq. Itu satu. Yang kedua, alasan yang kedua, mafil ib'ad minar roja an taubatil mujibah li ziyadatil jur'ah. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita nggak boleh istighraq, merasa aneh? Karena fil ib'ad minar roja anit taubah al mujib li ziyadatil. Karena orang yang istighraq itu dia akan sulit tobat. Jadi jangan dipikir bagus ya, menganggap dirinya misalnya orang buruk. Saya ini memang betul-betul orang buruk, orang yang nggak ada harganya dan lain sebagainya. Jangan dianggap mikir begitu itu 100% bagus, atau dianggap itu betul-betul tawadu. Enggak. Boleh jadi itu istighraq. Karena asumsi bahwa saya adalah orang yang paling buruk. Bahkan Allah Ta'ala pun nggak akan sanggup itu ngampunin saya. Dosa saya udah terlalu besar. Malah nanti ke sana larinya. Nah, maka dia tidak akan bisa, atau maka jauh dia akan tobat. Dalam bahasa filsafat yang lain kadang disebut filsafat sanmesan. Nah, jadi yang dimaksud gitu ya. Saya ini juga oleh orang kampung udah dianggap orang buruk, ya sudah wes, seumur hidup tak ngerjain keburukan biar istiqomah misalnya. Nah, itu maka dia akan jauh dari taubat. Makanya jangan pikir bagus punya asumsi kayak tadi. Boleh jadi menjauhkan kita dari taubat. Yang ketiga, nah ini yang paling parah, mafihi min su'idzon billah. Karena di dalam istighraq itu dia sedang suudzon sama Allah Ta'ala. Dan juga wa ru'yatin nafsi fi ahwaliha kamalan wa nuqson. Dan dia itu sibuk hanya memperhatikan dirinya sendiri. Entah itu kamalan wa nuqson, sebagai pribadi yang kayaknya hebat atau pribadi yang buruk. Nah, jadi alasan istighraq ini kenapa tidak boleh? Karena tadi diantaranya untuk alasan yang ketiga adalah dia akan suudzon sama Allah Ta'ala. Nah, begitu. Jadi untuk hikmah ini saya ingin menyimpulkan ada dua hal yang penting mungkin dipahami oleh teman-teman. Boleh kita husnudzon kepada Allah, tapi jangan husnudzon kepada nafsu. Boleh kita ittiham kepada nafsu, tapi jangan ittiham kepada Allah. Jadi relasinya adalah secara umum disimpulkan jadi dua. Kalau kita mau ittiham itu artinya curiga ya. Ittiham bin nafas itu yang baik. Curigalah pada dirimu sendiri. Nah, kalau mau ke Allah bukan curiga, tetapi husnudzon. Husnudzon kalau ke Allah. Contoh, saya mau ngasih contoh. Misalnya kita ditakdir berbuat maksiat di satu hari. Ditakdir berbuat maksiat. Maka jangan husnudzon pada diri sendiri. Misalnya husnudzon pada diri sendiri, kayaknya maksiat saya ini nggak ada apa-apanya lah kalau diampuni sama Allah Ta'ala. Itu sebenarnya memang dia ngomong Allah, tapi kan sebenarnya dia husnudzon sama nafsunya sendiri. Berbaik sangka kayaknya nafsu ini kalau udah dipenuhi nanti dia nggak minta lagi lah misalnya. Adita ini kalau ribut nggak dapat jatah aja, kasih aja jatah, dia diam. Misalnya kata Ma'ruf begitu. Jangan kira. Boleh jadi besoknya lagi. Nah, karena Anda husnudzon kepada nafsu. Maka kalau kepada nafsu lebih baik ittiham kepada kualitas kita. Ittiham itu artinya curiga, jangan-jangan, nah begitu. Nah, kalau kepada Allah Ta'ala lebih baik memang kita husnudzon. Nah, jadi ini saya pikir penting ya. Nah, contoh yang paling baik sebenarnya untuk menunjukkan ada sisi yang proporsional adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Hasan bin Hani Al-Hakami, atau yang sering dikenal dengan Abu Nuwas. Abu Nawas saat buat syair yang sering kalian baca, ketika beliau mengatakan ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya Allah, saya ini nggak layak masuk surga. Itu ittiham bin nafsi itu. Dia tahu amalnya nggak sebaik orang-orang ahli surga firdaus. Makanya dia mengatakan, saya ini nggak pantas ya Allah. Tetapi nanti kalau saya nggak berharap, terus ke siapa? Faman narju siwaka. Kami mau berharap ke siapa lagi seandainya bukan ke Allah. Itu berarti kan husnudzon ke Allah Ta'ala. Walhasil isi dari syair siapa Abu Nawas itu secara gampang
itu isinya dua. Yang satu ittihamu bin nafsi, yang kedua husnudzon bin. Begitu. Jadi kalau mau disimpulkan isinya yaitu kalau ke diri sendiri dia curiga dan berharap ke rahmatnya Allah Ta'ala. Fa in taghfir fa innaka ahlun, kemudian wa in tatruk famayarju siwaka atau famanarju siwaka. Kalau engkau ampuni kami, maka engkau memang fa innaka ahlun, engkau adalah zat yang bisa melakukan itu. Tadi kita berkata pertama anak gimana? Sama Tuhan nggak ada lagi yang mengharapkan Tuhan selain. Astagfirullahaladzim. Itu syirik. Man, bunuh itu man. Halal darahnya. Siap man. Kasih man biar tahu deh. Oh. Gitu deh, tapi karena ditabodoh itu diampuni. Artinya kan nggak sengaja ngomong gitu kan. Nah, tapi kebodohan itu dosa loh ya. Makanya dia diazab. Loh, coba kalau nggak percaya cek saja di Al-Qur'an. Ketika misalnya Nabi Musa itu mengatakan, "Inni a'udzubika an akuna minal jahilin." Jadi beliau itu menganggap kebodohan sama dengan setan, Dit. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar engkau tidak menjadikan aku termasuk orang yang bodoh. Berarti auzu itu kan, ta'awudz itu untuk apa? Kan untuk setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu disampaikan oleh Nabi Musa, a'udzubika an akuna minal jahilin. Cari aja nanti ayatnya di mana itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar tidak engkau jadikan orang bodoh. Jadi orang bodoh itu sama dengan setan. Ini untuk ditanya. Dia diampuni ke syiriknya tadi karena nggak tahu, tetapi diazab gara-gara bodoh. Nah, tinggal pilih yang mana. Oke, tobat dia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.